ini kan tempat sepi Bu, tempat rawan kayak gitu kan. Saya habis ngebantu lahiran kayak gitu. Tadi ada bapak-bapak datang ke rumah saya dan telepon, dia katanya istrinya mau lahiran kayak gitu. Saya dijemput kayak gitu, terus akhirnya nyampe di rumahnya dia, saya bantu lahiran sampai bayinya keluar kayak gitu. Diceritain di mana emang alamatnya, itu tadi di situ, ibu di situ nggak ada rumah kayak gitu. Pas dicek lagi bareng sama bapak-bapak yang keliling pos kampling ini tadi, ternyata itu kuburan. Tapi begitu dia makan, perempuan ini tuh nggak langsung nelen gitu. Jadi kayak makanan itu kayak disebarin, dimuntahin lagi terus disebarin ke dia. Di situ itu ada satu ruangan yang emang sengaja ditutup, nggak tahu itu tempat apaan, cuma ruangan yang nggak boleh dimasukin orang itu tadi. Nah di situ dia mulai tuh kayak ritual nyebar si sajen ini tadi. Si makhluk goib ini perannya tuh cuma dia, kalau yang diceritain teman saya ya, itu dia ikut ngegoreng tapi dia nggak pakai alat. Jadi si makhluk goib ini ikut nyampurin tangannya tuh ke si wajan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para teman malam. Selamat datang di channel Misteri Malam. Nah, di malam ini gua udah datang lagi ke tempat narasumber. Lu pasti udah tahu karena si narasumber ini udah berbagi kisah di video sebelumnya gitu. Nah, kali ini gua mau ngasih tahu dulu buat lu yang nyari channel kita, karena beberapa waktu lalu kita tuh sering dapat komplain katanya channel kita tuh susah ditemuin gitu kan. Nah sekarang channel kita ganti nama jadi Misteri Malam 2021, ya masih Misteri Malam juga sih. Nah buat lu yang masih punya cerita horor, punya cerita janggal dalam hidup lu gitu kan, lu bisa kontak Instagram kita di Misteri Malam 2021, linknya ada di deskripsi. Atau lu pengen jadi narasumber di sini, lu kontak aja di Instagram kita yang ada di deskripsi gitu kan. Terus gini, Bang, gua nggak bisa datang ke tempat lu, tapi gua punya cerita gitu. Lu bisa ceritain kisah lu lewat ketikan atau rekaman suara lu, terus lu kirimin ke email kita yang ada di bawah gitu. Nah, di malam hari ini kita udah bukan ngedatangin ya, kita ngedatangin lagi narasumber yang di video sebelumnya udah berbagi kisah. Nah, di sini kita udah hadirin Mas Fahmi ya, Mas Fahmi ya. Iya. Nah, buat lu yang belum tahu siapa Mas Fahmi, lu bisa tonton video sebelumnya. Nanti linknya gua taruh di deskripsi, oke? Nah, kali ini Mas Fahmi ini mau nyeritain tentang pesugihan yang ada di suatu restoran ya, Mas? Di restoran, Nah, tempat makan lah. Ini kira-kira kejadiannya kapan nih? Kejadian yang pertama itu ada di tahun 2020, di pertengahan tahun lah, di antara bulan Juli. Oke. Nah, itu kisi-kisinya dari Mas Fahmi. Jadi nggak usah lama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Silakan Mas Fahmi. Oke, jadi buat cerita ya bisa dibilang pesugihan ya. Ini tuh dari awal sebenarnya gue sendiri udah nggak serak sama ini satu restoran, karena menurut saya sendiri udah nggak wajar lah buat sebuah restoran yang bisa dibilang kecil tapi antrinya sampai segitu meluapnya kayak gitu kan. Nah pas hari itu kita bertiga, gua, istri gua sama adik sepupu gua, itu main ke sana buat cari makan. Dan kebetulan istri itu kadang rada iseng, Mas coba dong lihat ada sesuatu yang aneh nggak kayak gitu sama restoran ini kayak gitu. Nah kebetulan dari awal masuk itu sampai kita pesen makanan selesai itu masih bisa dibilang wajar kayak gitu kan. Nah begitu
pesanan dateng, minuman dateng, makanan dateng. Nah mulai kejadian anehnya di situ. Itu. Nah pas si AA yang menyediakan makanan ini, menyajikan makanan ini tadi ke meja kita bertiga, itu saya berusaha manggil lagi buat tambah pesanan minum kayak gitu kan. Sorry, ini restorannya itu makanannya apa nih? Makanan Sunda kah? Makanan Lebih dibilang kalau orang sana nyebutnya makanan Sundaan sih. Sundaan ya. Cuma kalau saya sendiri ngelihatnya itu lebih kayak apa ya? Ya tempat makan ayam geprek lah, model-modelan kayak gitu, model-modelan ayam Lamongan tapi lebih modern kayak gitu loh. Di Karawang, di luar Karawang? Di luar Karawang yang pasti. Ya. Oke lah, tapi kita nggak bisa sebutin ya nanti. Nah, nggak bisa disebutin lah. Nanti kita diserang. Oke lanjut Pak. Oke lanjut. Nah dari situ saya manggil si A pelayannya ini tuh langsung nengok, langsung noleh, dan di restoran itu emang ternyata ada sesuatu yang aneh kayak gitu. Nah yang saya lihat sendiri itu ada perempuan duduk di pojok di bangku-bangku yang udah ditumpuk nggak kepakai kayak gitu. Dia sambil makan makanan yang disajikan sama si pelayan ini tadi, tapi begitu dia makan, perempuan ini tuh nggak langsung nelen gitu. Jadi kayak makanan itu kayak disebarin, dimuntahin lagi terus disebarin ke orang-orang di sekitar yang ada di situ. Itu maksudnya wujudnya manusia? Wujudnya kalau dibilang secara kasar, dilihat secara sekilas mah bentuknya manusia, tapi kalau dilihat lebih detail lagi dia nggak punya kaki. Ngelayang gitu. Jadi kalau orang lihat paling ya kayak perempuan duduk lah, kasarnya gitu. Nah dari situ mulai aneh tuh. Dari makanan pesanan saya nggak sesuai dengan apa yang saya pikir gitu kan. Terus minuman saya yang pahitnya naudzubillah kayak gitu kan. Jadi gua itu di sana pesen minuman itu bertiga, 2 teh tawar sama teh manis 1 gitu. Otomatis teh tawar kan juga rasanya teh yang nggak dikasih gula gitu kan. Tapi apa yang saya minum itu bukan bentukannya teh tawar dan rasanya pun bukan teh tawar kayak gitu, karena emang rasanya udah beda banget gitu. Saya minum ya mungkin hanya perasaan saja gitu kan. Begitu dicoba ke istri, ternyata normal. Minuman saya normal biasa aja gitu, teh tawar kok rasanya gitu. Tapi yang saya minum itu rasanya udah kayak orang tua nyebutnya jus mahoni. Jus buah mahoni itu kan pahitnya minta ampun ya. Nah itulah yang saya rasain gitu. Khas banget. Nah dari situ udah mulai kerasa nggak nyaman, sayanya sendiri pun nggak nyaman, jadi makan pun udah nggak selera gitu karena melihat apa yang orang lain nggak lihat itu tadi kayak gitu. Nah di situ tuh Mas Fahmi tapi tetap makan tuh makanan yang di situ. Saya makan tapi nggak sampai habis karena kalau di di Jawa sendiri ketika kita udah disajiin makanan dan kita nggak makan pun bisa dibilang nggak sopan ya. Karena si tuan rumah ya katakanlah ini si pemilik resto ini udah nyajiin makanan nih, udah nyajiin karyanya dia gitu. Pasti salahnya cuma sekedar mencoba gitu bikin. Udah akhirnya ya mau nggak mau dengan terpaksa pun saya makan makanan itu, dan nggak semuanya dihabisin sih karena udah tahu yang di depan saya itu bukan makanan benar gitu. Tapi yang ke situ bareng sama Mas Fahmi ini ya biasa aja gitu makannya, enak-enak aja gitu. Ada yang rada bikin saya rada khawatir tuh, ada satu bapak-bapak duduk di pojokan depan. Di meja paling depan di pojok itu dia juga memperhatikan, kalau saya yang lihat dia juga memperhatikan sudut yang saya lihat tadi. Si cewek ini tadi yang si cewek yang makan ini tadi. Jadi si bapak-bapak tua ini tuh di depan ya sama saja kayak saya gitu. Dia ngelihatnya pun bukan ngelihat kayak orang biasa ngelihat kayak gitu. Dia fokus, tapi fokusnya itu di satu titik, dan dia pun pas pesanannya datang pun nggak bisa menikmati dengan enak kayak gitu. Sama kasusnya kayak Mas Fahmi ya. Ketika orang disajiin makanan kan, ketika dia udah percaya dengan si chefnya yang nyajiin makanan, pasti dengan enaknya dan dengan nikmatnya dia menyantap makanan itu kan. Tapi ini bapak-bapak satu itu udah dilihat aja udah kasar, nggak nyaman nih orang kayak gitu. Ada apa kayak gitu kan. Itu sih yang bikin paling mengiyakan persepsi saya itu. Nah, nggak benar. Gini, Mas Fahmi itu ke situ berapa orang? 3 orang ya? 3 orang. 3 orang. Nah,
dari ketiga orang, 4 berarti sama Mas Fahmi ya? 3 sama saya. Oh 3. Nah, dari yang 2 ini yang dia rasain tetap enak aja Normal. gitu. Enak. Nah itu Mas Fahmi itu sempet bawa pulang nggak take away gitu? Nggak sempet ya? Enggak sempet sama sekali. Soalnya- Nggak mau sama sekali malah. Soalnya gini kan, kalau misalnya rumornya kan kalau misalnya pesugihan gitu kan dimakan di tempat enak, dibawa pulang nggak enak gitu kan. Nah saya sih tadinya mau nanyain apakah pas pulang itu temennya sama istri tadi ya? Sama istri sama adik. Istri sama adik itu pas makan di rumah itu beda rasanya, tapi emang nggak take away aja, makan di situ aja berarti ya. Jadi emang kita niatnya di situ emang mencoba untuk makan langsung di situ tanpa harus dibawa pulang gitu kan. Dan ternyata begitu makan di situ ada kejadian itu tadi yang bikin ya nggak wajar lah menurut saya. Dan Jadi gini, Mas Fahmi kan bisa ngeliat yang kayak gitu ya. Ya gitu kan ya. alhamdulillah. Itu kan bener nggak sih rumor yang kata orang makan di situ enak dibawa pulang nggak enak itu? Mungkin kalau itu harus dibuktikan lagi ya, Iya. karena kita sendiri belum pernah take away itu makanan dari Iya. restoran itu. Heeh. Jadi mungkin bakal dicoba untuk di take away itu makanannya sama nggak dengan rasa yang ada di situ. Soalnya saya itu penasaran kan, katanya makan di situ enak, makan dibawa pulang nggak enak gitu kan. Itu tuh penyebabnya apa gitu? Apakah si ya itulah si goibnya itu Iya. nggak ikut pulang gitu, gimana gitu? Kalau Mas Fahmi sendiri tahu nggak tuh soal kayak gituan? Kalau hal-hal kayak gitu saya mah belum sempat belajar sampai segitunya ya. Jadi saya pun bisa dibilang masa bodoh lah dengan hal kayak gitu. Jadi kalau urusan dibawa pulang nggak enak terus dimakan di situ enak pun saya belum nggak begitu tahu soal hal itu. Nah, selain di situ, pernah nggak ada pengalaman di tempat makan lain gitu? Ada lagi yang kayak gitu? Pengalaman di tempat makan lain ada, itu di warung bakso. Di sekitaran situ atau lebih jauh? Lebih jauh lagi. Itu di apa ya, di daerahnya itu kalau nggak salah ya lumayan jauh juga sih dari rumah. Jadi pas itu kebetulan saya sendiri itu take away. Oh, pulang. Nah ini yang rada nyambung sama yang tadi ya, antara take away dibawa pulang enak apa enggak gitu kan. Di warung bakso ini rumornya kata orang mah tuh enak banget kayak gitu. Nggak ada tandingan lah pokoknya lu harus coba makan di situ kayak gitu. Dari sarannya orang pun ketika si orang ini ngomong nyaranin buat dimakan di situ pun saya udah mulai nggak enak nih kayak gitu kan. Nah saya coba take away itu makanan dibawa ke rumah, ya menurut saya itu biasa aja gitu, nggak se-wow yang diceritain orang gitu, dan nggak apa ya nggak seenak yang Rumor lah ya. rumor yang udah disebarin ke orang-orang kayak gitu kan. Nah suatu ketika saya lewat lagi di tempat yang sama, tapi sekedar lewat ya, bukan nggak belanja di situ. pesen dan nggak belanja di situ gitu kan. Saya lewat itu saya ceritain sedikit latar belakang si warungnya ini kan. Jadi warung bakso itu tuh tempatnya itu cuma kayak ruangan kosong gede kayak gitu. Ruko lah ya. Iya bisa dibilang ruko. Terus gerobaknya itu ada di depan dengan ciri khasnya gerobak bakso di wilayah-wilayah Jawa Tengah gitu kan. Oh berarti di luar Karawang lagi ya? Di luar Karawang. Jadi itu dia di situ itu ada satu ruangan yang emang sengaja ditutup, nggak tahu itu tempat apaan, cuma itu berbeda sama toilet karena emang toiletnya nggak di tempat yang itu tadi. Nah secara nggak sengaja saya berhenti di depan situ, jadi lumayan jauh saya merhatiin tempat itu karena emang menurut saya itu udah mencurigakan. Nah ada satu pegawai yang masuk satu ruangan kecil itu tadi ngebawa semacam kayak sajen begitu. Sajen. Jadi di situ isinya ada nggak tahu itu bentukannya apa, cuma menurut saya itu kelopak bunga apa tuh saya lupa. Bentuknya lumayan gede tuh, kelopaknya panjang. Ada kali kalau 20 sentian itu kelopak bunganya. Nah itu tuh dia ngambil terus ditaruh di meja tempat penyajian itu. Dia dipotong-potong di situ pakai pisau yang biasa dia pakai buat nyajiin makanan itu. Habis itu dia ambil lagi itu sajennya, dia kumpulin di satu tempat wadah kayak tambah gitu ukuran
sedang kayak gitu kan. Terus dibawalah itu tambah ke tempat si kotakan ruangan yang nggak boleh dimasukin orang itu tadi. Nah di situ dia mulai tuh kayak ritual nyebar si sajen ini tadi. Nyebarnya itu di dalamnya Di apa? dalamnya. Di dalamnya. Kalau secara kasar yang saya tahu, kalau orang pesugihan itu pasti ada satu ruangan, entah itu satu ruangan ataupun satu wadah yang emang dia make dan nggak boleh diganti dengan wadah lain atau tempat lain gitu kan. Dan itu pun harus di situ juga gitu. Dan setiap hari pun kalau pesugihan itu kan pasti harus ada tumbal. Ceritanya kayak gitu, entah itu tumbalnya kapan, entah itu cuma sekedar dia ngasih sajen doang atau harus ada tumbal berupa makhluk lain lah atau apa gitu kan. Nah dari situ mulai masuk nih semua nalar yang dapat dari cerita orang itu tadi. Itu ternyata tempat ini nggak benar kayak gitu. Nah dari situ udah nggak pernah lagi buat datang ke tempat itu. Nah Mas Fahmi sendiri ngelihat nggak tuh ada sosok ya sosok goib lah di warung bakso itu? Kalau sosok goib lebih gini ya, kalau saya sendiri nih ya, untuk di siang hari pun saya nggak begitu sensitif dengan hal-hal semacam itu kan. Jadi yang saya tahu cuma di situ dia ngumpulin sesajen itu tadi, ngelakuin semacam ritual itu. Kalaupun dia orang warung bakso biasa nggak mungkin dong. Sekarang ada ritual-ritual mistis kayak gitu dengan logikanya ya. Logikanya pun udah nyampe ke situ pun nggak mungkin ada ritual kayak gitu. Oke, nah ada lagi nggak pengalaman di rumah makan kayak gitu? Kalau yang saya alami sendiri sih cuma dua itu ya. Tapi kalau temen ada juga nggak yang ngalamin? Kalau temen yang ngalamin itu ini ada sih. Ada ya? Satu cerita. Bocahnya juga sama, tapi dia rada apa ya? Bisa dibilang yang dia lihat lebih ekstrim. Karena dia melihat secara langsung si pesugihan ini itu apa ya? Ikut campur tangan dalam penyajian si makanan yang disajiin ke pelanggan ini. Nah, bentuk rumah makannya itu dia jualan apa tuh? Dia lebih ke jualan ayam-ayaman ya, ayam penyet lah. Gitu. Nah, si temen ini dia tuh orang tuanya, karena emang orang tuanya juga jualannya pun sama, gitu kan. Terus di satu waktu jualan orang tuanya ini tahu-tahu sepi kayak gitu kan. Ada satu kecurigaan ini warungnya itu disalahin sama orang, gitu kan. Kerjain lah ya. Dikerjain, dijailin lah sama orang lah, gitu kan. Ternyata dia bener, firasatnya dia pun bener. Dia coba lihat di warung saingannya si bokapnya dia ini tadi. Dicek ternyata bener. Suatu malam itu pas dia buka, posisi di tempat bokapnya ini udah nggak buka sama sekali kan, karena udah dibilang udah sepi banget lah gitu. Dia ke situ datang ngelihat dari jauh, ternyata si makhluk goib ini ikut menyajikan tuh makanan yang disajiin ke pelanggan yang datang ke warung itu. Benar. Gitu. Ikut menyajikan, maksudnya si makhluk goibnya ikut nyamar jadi pelanggan atau gimana? Jadi bukan dia nyamar ya, tapi lebih ke gini. Kadang kan kalau penyetan ayam kan yang nyajiin, yang ikut ngegoreng, yang ngegoreng makanan itu kan cuma satu orang tuh. Iya. Nah, si makhluk goib ini perannya tuh cuma dia, kalau yang diceritain teman saya ya, itu dia ikut ngegoreng tapi dia nggak pakai alat. Jadi si makhluk goib ini ikut nyampurin tangannya tuh ke si wajan tempat si goreng itu, kayak gitu. Sama yang terakhir dia ceritain itu, si makhluk goib ini ikut andil dalam pembuatan sambal. Kalau di Jawa itu dia lebih identik makanan ayam penyet, ayam goreng kayak gitu tuh, yang enak itu di sambalnya, kayak gitu. Nah, jadi di situ perwujudan si goibnya ini gimana tuh kata temannya katanya? Kalau kata teman saya perwujudannya itu perempuan juga. Perempuan. Tapi pakaiannya nggak diceritain sama dia. Jadi cuma dia nyeritain ternyata emang ada makhluk yang di tempat itu, dan dia ikut andil dalam usaha si
lawan Itu. usahanya bokapnya itu tadi. Ngeri juga ya persaingan Dan bisnis itu. yang lebih menghebohkan itu ternyata nggak cuma di situ aja gitu. Ternyata si orang yang punya usaha dengan pesugihan ini tadi itu main curangnya juga ke si bokap temen ini tadi. Itu jadi pas dicek, pas dicari, karena dia udah tahu ada yang nggak beres dengan lawan mainnya dia. Dia akhirnya ngecek tuh sekitaran warungnya, kenapa kok warungnya sepi. Ternyata ditemuin sebuah bungkusan hitam. Kalau ceritanya dia itu ada kain kafan ya ukuran kecil lah, ukuran 20 sentian lah. Di dalamnya itu ada serbuk garam, terus ada pasir, ada tanah, terus di situ ada rambut, nggak tahu rambut siapa. Terus ada lagi kelopak bunga. Nggak tahu tuh bunga apaan. Itu di dalam dibungkus kain kafan itu, terus dibungkus lagi kain hitam. Nah itu tuh ternyata ada yang nanem di bawah pondasi warungnya. Kayak gitu. Itu dia bisa ngambilnya gimana itu ya? Kalau itu saya kurang tahu dia taunya kayak gimana, cuma dia ngecek sendiri, dan itu pun dia dapat pun atas bantuan orang juga, bukan atas kemampuannya dia sendiri kayak gitu kan. Nah begitu ditanyain sama orang yang lebih pintar, ini bisa dibilang ini tuh namanya teluh gitu. Jadi ini si teluh ini tadi ditujukan buat si usahanya ini biar nggak kelihatan tutup setiap hari kayak gitu. Nah setelah di cross check sama teman saya ini tadi, emang bener dia buka setiap hari, warung pun dibuka dengan cahaya yang bergemerlap, khasnya warung penyetan lah, kayak gitu kan. Begitu ditanya ke teman-temannya yang sering makan ke situ, kok nggak pernah pada main, kenapa sih? Ih gimana mau main, lo aja tutup warung nggak gitu. Si penglihatan itunya ya. Si penglihatan si pelanggannya itu tutup, dan cuma ada satu warung yang buka, ya lawan bisnisnya itu tadi. Jahat juga ya. Ya. Zaman sekarang ada yang main kayak gitu ya. Nah, masih ada yang cerita pesugihan kayak gitu? Kalau pesugihan udah nggak ada sih. Nggak ada. Kalau pengalaman yang lainnya ada masih? Kalau pengalaman yang lainnya itu dari keluarga. Oh keluarga. Ya. Gimana Jadi tuh? tante saya ini tuh juga bisa dibilang dia bukan punya indera keenam, tapi dia lebih sensitif akan hal-hal yang semacam kayak gini. Itu jadi ceritanya tante saya ini bidan. Pas sore-sore menuju maghrib lah, itu tuh dapat telepon, katanya ada orang mau melahirkan nih, minta tolong, alamatnya di sini nih. Itu karena emang itu waktunya sebenarnya udah nggak wajar ya ketika dapat callingan di tempat yang bisa dibilang kalau orang sana nyebut itu tempat udah aneh gitu. Tapi ini lokasinya di mana nih? Ini di rumah saya di Kudus. Oh di Kudus. Oke. Nah begitu didatengin ke tempat itu, tante saya nyampe di tempat itu, dan dia pun ngebantu lahiran itu tadi, sampai bayinya digendong sama si ibunya itu tadi. Nah kejadian anehnya itu ketika udah mulai pulang, karena tante saya menurut ceritanya tante saya ini, dia bidan, sewajarnya bidan dong, membantu melahiran si ibu-ibu ini tadi. Itu kan ya wis nggak apa-apa, mari didatengin itu tadi, tanggung jawab lah ya. Tanggung jawab lah kasarnya kayak gitu. Nah begitu kejadian anehnya itu pas pulang, habis dibayar, dikasih ya bisa dibilang fee-nya lah, fee ngebantu lahirannya tadi, dia pulang. Dia tuh lewat jalan ya yang bisa dibilang kayak cerita saya sebelumnya itu, lewat jalan yang menurut dia jalan paling cepat ke rumah. Iya. Karena emang waktunya udah maghrib, udah lewat maghrib kan. Itu dia lewat jalan yang lumayan sepi, emang jarang ada orang. Dia itu ngerasa lewat jalan itu tuh cukup lama. Itu nggak sewajarnya kayak gitu kan. Ini kok lama kayak gitu kan. Begitu dia sadar kena kilatan cahaya gitu, itu dia udah di tengah sungai. Iya, dia ada di atas batu. Di tengah sungai, motornya di pinggir sungai, posisi udah ambruk ke pinggir gitu. Tante saya itu sadar udah duduk di atas batu di tengah sungai itu. Si motornya di pinggir.
tante saya sadar itu gara-gara disenter sama orang-orang yang patroli. Itu ronda jam lah itu udah jam 9 malam kejadiannya. ya. Jam 9 malam disenter. Bu, sampai katanya itu sampai dipanggil 3 kali itu nggak nyaut kan. Akhirnya si bapak-bapak itu manggil lagi, yang keempat itu dia baru nyaut. Dan saya, oh ya Pak, ada apa kayak gitu. Ibu ngapain di tengah sungai kayak gitu. Lah, mana di tengah sungai? Bu, ini lihat aja sekitarnya, ini sungai semua loh kayak gitu. Kebetulan sungai itu lagi kering karena emang lagi musim kemarau kan. Jadi orang tuh masih bisa jalan lewat sungai itu tanpa harus lewat jembatan gitu, gak takut ada arus atau apa. Nah dari situ tuh mulai aneh. Dari situ dia mulai cerita ke si orang ini tadi, ih ibu ngapain di sini? Ini kan tempat sepi Bu, tempat rawan kayak gitu kan. Saya habis ngebantu lahiran kayak gitu. Tadi ada bapak-bapak datang ke rumah saya dan telepon, dia katanya istrinya mau lahiran kayak gitu. Saya dijemput kayak gitu, terus akhirnya nyampe di rumahnya dia, saya bantu lahiran sampai bayinya keluar kayak gitu. Diceritain di mana emang alamatnya, itu tadi di situ. Ibu di situ nggak ada rumah kayak gitu. Pas dicek lagi bareng sama bapak-bapak yang keliling pos kampling ini tadi, ternyata itu kuburan. Gitu, ternyata yang dibantu buat ngelahiran itu bukan manusia. Tapi emang sebelumnya si siapa tadi, bibinya tante itu nggak kenal itu sama yang manggilnya itu? Ya nggak kenal sih, karena emang bidan kan nggak cuma 1-2 orang kan yang minta bantuan gitu. Jadi ya sok aja dah, ayo, yang penting tahu alamatnya, ada yang mau ngejemput dan ngasih tahu tempatnya di mana, ya datang aja gitu. Nggak ada rasa curiga, nggak ada rasa curiga sama sekali. Serem juga. Terus lagi kalau tante saya itu ada kejadian lagi, kebetulan rumahnya kan nggak satu kompleks sama saya kan. Jadi pas itu tuh lagi ada acara keluarga di rumah. Si tante saya yang bidan ini tuh emang bisa dibilang, kalau kata ibu saya mah, dia tuh orangnya penakut. Dari sekian banyak saudaranya itu dia yang paling penakut gitu. Cuma mungkin ya ada benarnya juga ya mitos kalau orang takut itu mah sering dikasih lihat gitu. Nah, pas pulang dari tempat saya itu jam 10 malam, itu dia diikutin sama bola api. Itu dari keluar dari kompleks saya, nyampe depan rumahnya itu dia diikutin sama bola api. Bola api itu dia ngelihat dari spion, karena emang udah tengah malam kan, jalan sepi tuh. Karena emang pedesaan, jalan sepi, terus dia pun spion 2 kanan kiri lumayan gede gitu, dilihat ada bola api di belakang. Dengan sadarnya dia ngomong, ih ini apaan sih kok ngikutin gitu. Dikirain orang kan. Orang kadang kan orang masih bawa obor, bawa alat-alat tradisional lah, karena emang masih di pedesaan itu buat penerangan. Dikirain itu ada orang yang ngikutin dia di belakang. Ternyata pas ditengok nggak ada, tapi itu cuma nongol di spion. Tapi pas nengok nggak ada. Begitu di tikungan terakhir, begitu masuk rumahnya itu baru dia nengok gini, baru bola api itu gede, seukuran bola voli itu segini, terbang. Terus, nah begitu tante saya berhenti ngebuka gerbang, itu bola api langsung terbang, hilang. Itu tahu nggak itu bola api apa ya? Kalau orang sono nyebutnya kemamang. Itu sejenis makhluk halus yang ngebawa malapetaka kalau ceritanya orang sono. Oh iya, saya pernah dengar itu apa ya, bukan kemamang. Kalau di sini Jawa Barat itu apa namanya ya, kayak kiriman telur gitu, apa namanya ya? Kayak modelan santet gitu ya? Iya. Jadi sebenarnya yang di keluar api itu kepala, tengkorak gitu. Wah, kalau itu mah saya dengar sih gitu. Nah, abis kejadian itu si tante ini masih sering digangguin nggak? Masih ada. Kalau tante ini justru karena apa ya, bisa dibilang orangnya penakut juga yang sebutin tadi, dia lebih sering digangguin daripada saudara-saudaranya yang lain. Yang lebih serem itu kejadian di rumahnya sendiri. Jadi rumahnya itu ya lumayan gede ya. Ada 4 kamar, katakanlah kamar utama, kamar 2, kamar 3 sama kamar 4 ya. Nah biasanya tante saya itu tidur di kamar utama. Kamar 2 sama kamar 3 itu buat anaknya, dan kamar 4 ini buat tamu. Kebetulan pas itu anaknya lagi nggak ada di rumah karena pada main nggak tahu kemana kan. Sampai tengah malam, dan suaminya itu lagi ada acara di luar kota gitu kan, sampai tengah malam baru pulang. Nah kejadiannya itu malam-malam jam 11:30 malam,
Itu sama si tante ini tidur ditemenin sama kakaknya, adik dari ibu saya, sama keponakan anak dari tante saya yang kedua ini tadi. Nah, dia tidur madep ke arah utara, kayak gitu kan. Madep ke arah utara, dia pikir suaminya datang malam-malam. Berdiri lah, ada sosok itu berdiri, badannya lumayan gede, lumayan gede. Terus dia itu nggak ada suara sama sekali, nggak ada tanda-tanda ada orang masuk ke rumahnya sama sekali, gitu kan. Nah, sosok ini pas dilihat itu matanya merah. Iya, matanya merah bener. Sosok itu gede banget. Sebentar, dia cuma ngeliat matanya doang. Dia ngelihat dari bawah, dari kaki gede, dikirain kan suaminya kan. Gede, kakinya gede sampai badan setengah itu masih bentukan manusia. Tapi begitu naik ke atas itu badannya udah penuh bulu dan matanya merah. Kepalanya lumayan gede katanya ceritanya. Gitu. Kalau orang situ nyebutnya ya bukan orang situ juga sih, tapi orang pada umumnya nyebutnya katanya genderuwo. Gitu. Itu kalau yang di rumahnya sendiri. Terus ada satu cerita lagi masih hubungannya sama tante ini. Itu cerita terakhir ini tuh kejadiannya sama saya. Pas itu udah di tahun-tahun 2016. Itu udah anaknya udah mulai kuliah dan kuliahnya di Solo. Posisi abis ada acara keluarga di rumah, karena anaknya nggak bawa motor, akhirnya minta dianterin buat balik ke kosan gitu kan. Nah kebetulan saya yang nyupir, terus ada om saya sama tante saya itu nganterin lah itu ke Solo buat anaknya kuliah. Nah sampai dari berangkat sampai si anak ini nyampe ke kosan itu nggak ada keanehan. Keanehan itu dimulai pas kita masuk ke wilayah Salatiga. Dari wilayah Salatiga itu udah ngerasa feeling bad, udah nggak enak lah, udah lain kalau nggak enak sih kayak gini. Nah kejadiannya itu di tol, baru masuk tol nggak lama, baru habis ngetap kartu tol, masuk itu tuh di sebelah kiri. Tadinya nggak sadar kalau itu tuh ternyata penampakan. Baru sadarnya itu setelah berapa jam. Nah itu masuk, itu tuh ada rumah gede banget rumahnya. Ya sewajarnya orang kampung lah. Rumahnya gede, halamannya luas, banyak pohon-pohon, terus lampunya juga pasti banyak kalau orang-orang sono. Itu tuh masih kelihatan wajar si rumah itu kan. Terus ada truk berhenti itu beberapa meter di dekat rumah itu, truknya berhenti. Baru sadarnya itu setelah jalan berapa meter, itu tuh baru ngomong, "Nang, itu tadi di sebelah kiri ada rumah, lihat nggak?" "Iya lihat." "Apa? Rumahnya gede ya?" "Oh, bagus ya." "Iya bagus kayak gitu. Ini bunganya banyak loh." "Iya, tadi ada bunga, kalau orang sana nyebutnya bunga cikra-cikri. Ada bunga cikra-cikri tuh banyak. Minta apa?" "Boleh deh, ntar kapan-kapan mampir lah." Nah baru sadarnya itu ngeliat ada motor. Kejanggalan tuh mulai dari situ. Ada motor. Tuh ada motor ya tadi ya? Ada motor. Itu lewat mana ya tuh? Ini kan jalan tol, di tengah jalan tol loh ini. Wah, ini juga ya. Ini jalan tol. Ini juga, ini apaan ya? Terus om, kebetulan kan om duduk di belakang tuh. Dia tidur dan dia bangun gitu. "Oh tadi ya rumah yang ada itu ya, ada truk berhenti ya sebelah kiri." "Iya ada truk berhenti 3 sebelah kiri." Nah dari situ mulai tuh udah nggak enak tuh perasaannya. Makin nggak enak lagi pas dibilang, "Masa iya ada motor di jalan tol, kan nggak mungkin, nggak bisa masuk, nggak bisa lewat kayak gitu kan." Nah wah nggak beres nih. Bener aja ketika ngomong nggak beres, tahu-tahu ada aroma bau busuk datang. Padahal mobil posisi pakai AC ketutup semua. Tahu-tahu ada bau itu. Wah, dah nggak beres, dah tuh baca selawat tuh kayak gitu kan. Nah nggak lama dari kejadian itu nyampe di rumah masih aman-aman aja kan. Hari berikutnya karena saya juga masih kuliah posisinya, saya balik ke Semarang, iseng pinjam mobil teman, pinjam mobil dong, ngapain sih? Gue mau ngecek tempat kayak. Nah saya datang ke tempat itu lagi. Balik lagi. Saya sengaja balik lagi karena emang dari malam udah nggak enak kan feeling. Balik lagi ke tempat itu, yang saya lihat itu di situ cuma ada jurang.
jurang dan jurangnya dalam banget. Itu nggak bisa dilewatin motor, mobil pun nggak bisa. Jadi bentar, posisinya itu ini jalan tol biasanya kiri kanan pagar kan ya? Pagar. Itu di luar pagar? Itu di luar pagar, pas di pinggir pagarnya. Si rumahnya itu? Jadi mobil si truk 3 ini yang berhenti tadi, itu beneran berhenti di pinggir pagar. Pinggir pagar Pas kayak gitu. Dan si rumah itu ada di belakang truk ini tadi. Rumahnya alamnya luas banget, bener-bener luas. Itu yang serem di situ. Jadi yang pas dicek lagi, di cross check ke sana lagi, ternyata emang itu isinya jurang. Dan akhirnya berhenti di rest area, nanya sama petugas. Kebetulan ada petugas yang lagi patroli dan berhenti juga di situ. Dia saya nanya, Pak, sering ada kejadian kecelakaan nggak sih Pak di tol baru ini? Karena itu emang masih baru ya. Kecelakaan di mana Mas? Di kilometer berapa kayak itu? Itu di pintu tol yang baru, pintu tol Bawen. Oh, di situ sering Mas, ada orang masuk ke jurang kayak gitu. Oh, jurang yang di itu ya Pak, di tikungan itu ya. Di tikungan itu sering ada orang kecelakaan di situ. Kadang kalau kecelakaan sampai meninggal orangnya. Oh ya pantas ya. Nah, Mas Fahmi ini nyari lagi nggak tuh informasi? Itu di situ tuh rumah apakah, entah itu kerajaan atau apalah di situ gitu. Sempet nyari, katanya di situ tuh dulunya sebelum dibangun itu ada semacam kayak batu besar di tempat itu, dan batunya itu sempat dipindahin dan akhirnya nggak bisa dipindahin, karena begitu dipindahin nggak lama batu itu balik lagi ke situ. Dan itu batu itu ada di bawah jurang. Dan pas emang saya perhatiin dari jalan tol masuk itu sampai tempat itu tadi, di ujung apa tikungan itu dia jalan udah mulai jalan layang. Karena itu kan tol baru, tol Semarang Jogja yang tahap 3 apa berapa tuh. Nah di situ tuh kebanyakan daerah-daerah pegunungan kan. Jadi kebanyakan jalannya itu dia pakai jalan layang, dan di bawahnya itu ada tiang pancang yang lumayan gede. Nah katanya di bawah tiang pancang itu tuh ada satu batu yang emang gede, dan di situ tuh bisa dibilang kayak tempat berkumpulnya itu makhluk-makhluk yang nggak bisa dilihat lah. Kayak gitu. Nah Mas Fahmi kan ya bisa lah ngeliat kayak gitu. Sempet nggak komunikasi sama yang di situ gitu? Sempet nggak berani sih. Lebih bukan nggak mau atau apa ya, tapi nggak berani karena dari pengalaman sendiri, makhluk-makhluk yang ada di tempat kayak gitu tuh lebih suka, bukan ngeganggu sih, tapi lebih suka ngejahatin. Gitu. Jadi nggak, daripada muncul hal-hal yang nggak diinginkan, gitu, menghindari hal-hal itu, jadi ya udahlah, berhenti sini aja, nggak usah dilanjutin lagi. Daripada kan mendingan ya. Nah, jadi udah nggak ada lagi ya? Mungkin ada kali ya, cuma ya waktunya udah nggak memungkinkan lah ya. Oke, teman. Jadi kita sudahin aja konten kita kali ini, karena ya Mas Fahminya juga kan mau istirahat lah ya. Kita juga makasih buat Mas Fahmi udah nyempetin waktunya buat kita gitu, kan digangguin gitu. Kan udah tidur nyenyak kita gangguin. Nah, gua nggak bosen-bosen ngingetin buat lu semua yang punya cerita horor atau kejadian janggal dalam hidup lu, dan lu pengen berbagi kisah di sini, lu bisa kontak Instagram kita Misteri Malam 2021 gitu kan. Linknya gua taruh di deskripsi. Atau lu nggak bisa datang ke sini, lu bisa ketik cerita lu, terus kirimin email di bawah. Atau lu nggak bisa ngetik, lu rekam aja suara lu nggak apa-apa, terus kirimin ke kita. Kalau misalnya lu pengen suara lu masuk ke video kita, kirimin aja nggak apa-apa, nanti kita screening dulu, sekiranya suaranya layak kita langsung upload di video kita gitu. Yaudah, segini aja video kita kali ini, dan jangan keluar malam sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.